Sadar tidak sadar, perempuan yang mengikuti kontes Miss Universe tidak menyadari bahwa tubuh mereka telah dieksploitasi sebagai alat pemasaran untuk keuntungan perusahaan alias demi cuan, dan cuan. Kontes Miss Universe Indonesia dianggap sudah turun kelas, seperti ajang pencarian biduan esek-esek. Bahkan ada beberapa netizen mempertanyakan, ini kontes kecantikan apa kontes cabe-cabean? Isu body checking yang difoto tanpa busana dan disentuh serta ditonton oleh banyak pria dianggap sebagai bentuk eksploitasi terselubung tubuh perempuan berkedok kontes kecantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami akan membahas polemik penyelenggaraan Miss Universe Indonesia 2023 yang selesai diselenggarakan beberapa waktu yang lalu. Kini diterpa berbagai isu macam skandal yang menjadi bahan perbincangan publik, mulai dari isu suap, pelecehan, soal lisensi hingga petinggi Miss Universe Indonesia mengundurkan diri. Ya, sepertinya kasus ini bakal berbuntut panjang. Lebih dari 10 peserta finalis melaporkan pihak penyelenggara, yakni PT Capella Swastika Karya atau disingkat dengan CSK, ke kepolisian dengan dugaan adanya pelecehan. Di mana menurut para saksi saat dilakukan body checking, peserta disuruh untuk membuka baju atau dengan kata lain tanpa busana, dan yang kemudian difotoin dengan alasan untuk melihat apakah ada stretch mark atau tato dan lain-lain sebagainya. Jelas beberapa peserta tidak menerima hal tersebut, takutnya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di kemudian hari. Dan yang paling mengejutkan, di dalam ruangan tersebut ternyata ada lelaki. Apakah dia seorang juri atau bukan? Para peserta kontestan yang hadir pada saat itu tidak mengetahuinya. Bukan hanya difoto tanpa busana, bahkan para peserta juga disentuh. Netizen pun mulai skeptis terhadap penyelenggaraan kontestan kecantikan yang dinahkodai Poppy Capella tahun 2023 ini. Kontes Miss Universe Indonesia dianggap sudah turun kelas, seperti ajang pencarian biduan esek-esek. Bahkan ada beberapa netizen mempertanyakan, ini kontes kecantikan apa kontes cabe-cabean? Rupanya borok dari penyelenggaraan Miss Universe Indonesia tidak berhenti pada soal eksploitasi tubuh para peserta semata. Juga mulai terendus adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu peserta Miss Universe, di mana disinyalir ada transaksi suap hingga 5 miliar rupiah. Skandal suap ini dibongkar oleh Rizky Ananda Musa, Provinsi Direktur Miss Universe Jawa Barat, melalui histori miliknya. Dan juara Miss Universe Indonesia diduga tidak memenuhi standar tinggi badan dari yang biasanya, yaitu 166 cm, yang mana pemenangnya berdasarkan isu yang beredar cuma bertinggi 150-an cm. Dari info percakapan di kolom komentar sosmed, pemegang lisensi Miss Universe Indonesia kini menjadi bulan-bulanan dan mulai dikuliti warganet. Satunya pemenang lisensi ternyata seorang transformer wanita asal Thailand. Dan Poppy Capella sendiri diterpa isu miring terkait suaminya yang kini jadi daftar pencarian orang atau DPO kasus korupsi di Malaysia. Karena kita tahu lisensi Miss Universe Indonesia mencakup 2 negara, yaitu Indonesia dan Malaysia.
Sebelum kita lanjut, coba kita dengarkan dulu bagaimana tanggapan Menteri Parekraf Bapak Sandiaga Uno terkait skandal ini dan beberapa saksi yaitu peserta finalis Miss Universe 2023. Jadi ini sangat concerning ya, sangat mengkhawatirkan sebuah ajang yang tentunya kita harapkan bisa melakukan adat dan budaya kita, maupun apalagi kalau melanggar hukum pasti akan ditindak secara tegas. Bilangnya tuh Juwita ayo fitting evening gown dulu. Lalu saya masuk, tiba-tiba saya dimarahi, agak dibentak harus melepaskan seluruh busana saya. Lalu saya kaget, saya kira mau fitting evening gown, ternyata bagian atas saya harus dibuka juga. Ya udah saya tutup bagian atas saya. Di sana saya dibentak dan dimarahi lagi. Saya dibilang kamu ya kenapa malu-malu sih, kan mau dikirim ke ajang internasional, mau kompetisi di luar, di sana tuh lebih parah, kamu akan dilihat tanpa busana tuh dengan banyak orang. Dari situ saya ditekan karena kan takut grand final kan penilaiannya, lalu di situ banyak sekali orang di bilik kecil dan sangat tidak ada privasinya. Di sana tuh ada 3 yang berjenis kelamin lain dan ada wanita juga. Lalu saya disuruh angkat kaki satu, dan di situ saya yang membuat sedih karena agak dijudge, dibicarakan tentang bagian bawah saya. Itu ada ruang secara verbal gitu. Iya, dan benar-benar dibahas terus tentang itu dan dicatat itu kan untuk kekurangannya. Jadi saya di situ benar-benar sedih, tapi karena pressure juga kan ini dinilai kan. Kita semua kita bilang ya apakah ini harus begini, tapi kok nggak nyaman gitu ya. Dan saya sendiri tuh tidak difoto, tapi saya mewakili untuk finalis lain banyak yang difoto badannya. Jadi kita semua tuh benar-benar mental kita sangat sedih setelah body check itu. Body check katanya fitting, tapi kalian nggak fitting? Enggak. Fitting itu tidak dikabari ada body check sama sekali tidak ada. Tapi benar ada yang dicoba bajunya ada ya. Oke, keren, coba dicek. Nah, saat saya masuk, tiba-tiba saya disuruh untuk membuka semua underwear saya kecuali underwear bagian bawah saya. Dan di sana saya langsung menutup bagian bawah dada saya. Lalu saya dibentak dan dimarahi kalau saya tuh sangat tidak bangga dengan tubuh saya sendiri. Dan itu terbuka, banyak orang bisa lalu lalang. Dan di situ juga ada pria juga. Lalu pas saya ke dalam masuk, ternyata saya disuruh melepaskan seluruh busana saya dan pakaian dalam bagian atas. Di situ saya karena kaget, shock, karena di situ ruangannya sangat sempit, terus banyak orang dan ada beberapa pria di dalam ruangan itu. Lalu saya menutup bagian atas saya. Lalu saya dibentak dimarahi kak. Dan saya shock kenapa saya dibentak dimarahi, katanya gimana kamu cerita mau dikirim ke kompetisi luar negeri, di sana kamu akan tanpa busana di depan banyak orang seperti itu. Jadi di situ saya sebagai finalis tertekan karena aku ini harus grand final kan, aku sebagai penilaian, jadi saya hanya bisa ya udah mengikuti aturan body checking, lalu disuruh angkat kaki satu, dilihat bagian bawah dan dinilai, dan untuk beberapa finalis juga ada saya termasuk ada body checking. So jadi benar-benar mental banget. Tentunya berbagai isu tersebut mendapat kecaman dan reaksi beragam dari berbagai pihak. Mengingat selama ini pemilihan Putri Indonesia dan Miss Universe Indonesia di bawah naungan Yayasan Putri Indonesia atau disingkat dengan YPI telah melahirkan banyak pemenang-pemenang yang cukup membanggakan, melainkan juga dengan prestasinya, di mana kombinasi brain, beauty, dan juga behavior merupakan syarat mutlak bagi para finalis untuk dapat meraih hasil terbaik pada ajang pemilihan Putri Indonesia dan Miss Universe Indonesia. Tapi sayangnya setelah lisensi Miss Universe Indonesia berpindah tangan ke PT Capella Swastika Karya atau CSK mulai tahun 2023 ini justru menimbulkan polemik atas skandal yang dianggap melecehkan kaum perempuan. Isu body checking yang difoto tanpa busana dan disentuh serta ditonton oleh banyak pria dianggap sebagai bentuk eksploitasi terselubung tubuh perempuan berkedok kontes kecantikan. Sadar tidak sadar,
perempuan yang mengikuti kontes Miss Universe tidak menyadari bahwa tubuh mereka telah dieksploitasi sebagai alat pemasaran untuk keuntungan perusahaan alias demi cuan, dan cuan. Berbanding terbalik dari apa yang digaungkan selama ini, bahwa tujuan dari diselenggarakannya kontes kecantikan tersebut adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan. Kita pasti masih ingat kontroversi ajang Miss Universe saat keikutsertaan Artika Sari Devi yang mewakili Indonesia di ajang pemilihan perempuan tercantik sejagat Miss Universe yang berlangsung di Thailand pada tahun 2005 lalu, di mana biang kerok kontroversi itu di saat sesi swimsuit yang menampilkan peserta dengan busana minimalis sehingga keindahan tubuhnya terlihat jelas oleh jutaan orang di seluruh dunia. Artika Sari Devi menjadi satu-satunya peserta yang menggunakan busana yang berbeda dari peserta lainnya. Pakaian yang ia kenakan dibuat lebih tertutup atau one piece oleh panitia lantaran menghormati negara asal Artika Sari Devi, yakni Indonesia, yang kita ketahui berpenduduk mayoritas muslim. Meskipun demikian, Artika masih dianggap vulgar untuk budaya Indonesia. Berkaca dari Miss Universe sejagat di Thailand 2005 lalu, di mana masih ada sedikit penghormatan atas budaya negara asal peserta, mengapa Miss Universe Indonesia tahun ini justru melakukan sesuatu yang lebih aneh dari biasanya terjadi dalam kontes-kontes kecantikan sebelumnya? Apakah memang standar kecantikan dan kecerdasan seorang wanita itu harus dilakukan seperti itu? Body checking dan ditonton banyak pria dan kemudian difotoin hingga disentuh. Silakan berikan tanggapan Anda di kolom komentar.